Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kalian tetap sehat, tetap stay di rumah ya dengan kondisi yang seperti ini, wabah COVID-19 yang semakin merebak. Saya harap mahasiswa semua tetap stay di rumah, jaga kesehatan, tetap melakukan aktivitas di rumah. Oke, pada kesempatan siang ini saya akan menjelaskan tentang integrasi numerik. Di sini nanti kita akan bahas tentang metode Simpson 1/3. Oke, nah pertama saya akan menjelaskan tentang integrasi numerik dulu. Untuk mengingat apa sih integrasi numerik itu, yaitu pengintegralan numerik merupakan alat atau cara untuk memperoleh jawaban atau kisaran dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, biasanya perhitungan integral ini adalah perhitungan yang digunakan dalam kalkulus dan dalam banyak keperluan. Digunakan untuk menghitung luas daerah atau volume benda putar. Itu adalah penggunaannya. Jadi kalau kita masih ingat di kuliah matematika atau kuliah kalkulus, itu ada pengintegralan. Nah, bagaimana sih pengintegralan itu nanti kita selesaikan dengan metode Simpson 1/3. Ini kalau kalian masih ingat formula pengintegral atau integrasi numerik itu, ini contoh formula Newton-Cotes itu adalah I sama dengan integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Jadi pengintegralan itu ada integral suatu fungsi, itu ada batas atasnya dan ada batas bawahnya. Nah, nilai hampiran fungsinya atau nilai fx-nya atau persamaannya itu biasa juga dengan polinomial A plus AX plus A sampai pangkat X pangkat berapa. Kalau kemarin kita mencari di persamaan nonlinier menggunakan Newton-Raphson, kita kan kalau polinomial nyari akar-akarnya. Nah, kalau sekarang tidak, jadi ada suatu fungsi, ada fungsi fx gitu ya. Kemudian ada batas atas sama batas bawahnya. Kan itu dalam suatu grafik. Oke, selanjutnya akan menunjukkan. Nah, ini fungsinya, yaitu Y sama dengan Fx. Fungsinya seperti ini. Kemudian kita ada batas bawah, itu A, kemudian batas atasnya B. Nah, setelah kita batasi seperti ini, berapa sih luas area di dalamnya? Nah, dengan fungsi fx ini, kemudian ada batasnya, ada luas area ini. Nah, kita untuk integrasi numerik, kita diminta mencari luasannya sebenarnya. Nah, kalau yang persamaan nonlinier kemarin, itu kita mencari akar-akarnya. Nah, kalau sekarang kita mencari luasan areanya ini berapa sih dengan cara pengintegralan. Pengintegralan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara matematis, tapi kalau pengintegralannya kompleks, itu kita butuh metode untuk mempermudah perhitungan kita. Nah, metode yang kita pelajari itu adalah metode Newton-Raphson. Metode Simpson 1/3. Oke, metode Simpson 1/3 ini merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral di samping metode trapesium dan titik tengah. Jadi sebelumnya itu kita banyak dikenal ada metode trapesium dan ada metode titik tengah untuk menyelesaikan suatu pengintegralan. Nah, ini ada metode lain yaitu metode Simpson 1/3. Nah, metode Simpson 1/3 ini memiliki lebar segmen H pada pengintegrasian yang diambil cukup lebar. Namun diharapkan akan diperoleh ketelitian yang lebih tinggi dari metode sebelumnya. Jadi ini memang metode pembaharuan dari metode trapesium dan metode titik tengah. Di mana metode Simpson 1/3 itu punya rumus kayak gini. Pengintegralan fx dx dengan batas A sampai B itu sama dengan H/3 dikalikan fx0 ketika nilai f ketika x dimasukkan ya, fx0 ditambah f4 kali fx1 plus
F kali Fx2. Nah, ini kalau sampai batas atasnya adalah X2 ya. Jadi ini batas atasnya X2, ini batas bawahnya X0. Jadi ini nanti sebenarnya akan mengikuti. Kalau kita jumlah nilai N-nya banyak, ya kita akan mengikuti. Oke, mungkin nanti kita akan masuk ke soal supaya untuk mempermudah pengaplikasian metode ini tuh sebenarnya seperti apa. Ya, ini pendekatannya. Pendekatan penggambarannya saja sih sebenarnya. Kalau ada fx gitu ya, kemudian ada batasnya x0 dan x1, kita diminta mencari ini luasannya berapa. Nah, ini pengintegralannya. Jadi kan ini batas ini sebenarnya nggak ada nih, kosong kan luasan area ini. Nah, ini kan fungsi fx-nya kan di sini. Nah, ini kan kosong. Nah, maka itu nilai yang kosong ini digunakan yang ini nih. Ini kan kelebihan luas area. Nah, diharapkan kelebihan luas area dengan ini itu sebenarnya sama. Jadi pendekatannya aja sih, luasannya juga nggak akan sama persis 100%, tapi bisa sampai 99,sekian%. Oke, ini saya langsung masuk ke contoh soal pengintegralan. Kalau kalian tahu soal seperti ini pasti ingat ya, ini bahwa soal pengintegralan. Jadi hitunglah integrasi dari ini. Sebenarnya ini bisa diselesaikan secara matematis ya. Jadi mungkin kalian nanti bisa menghitung secara matematis seperti apa sih. Tapi kali ini Bu Ima akan mengerjakan menggunakan Excel dan menggunakan MATLAB, menggunakan metode Simpson 1/3. Nah, jadi ini ada fungsinya adalah 1/1 plus x dx diintegralkan dengan batas bawah 0 dan batas atas 1,123. Nah, kita diminta menggunakan jarak titiknya itu H sama dengan 0,125. Kalau di metode Simpson tadi di metode Simpson ini kan kita mengenal H. H itu adalah jaraknya. Jarak iterasi 1 ke iterasi kedua. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian, nah ini saya gunakan perhitungan menggunakan Excel. Nanti akan saya upload juga video bagaimana sih mengerjakan menggunakan Excel-nya, gitu ya. Nah, oke. Di Excel mungkin soalnya tadi sama ya, pengintegralan ya. Kemudian ini fungsi integrasinya adalah fx sama dengan 1/1 plus x. Ya kan? Kemudian tuliskan batas bawahnya 0, batas bawahnya 1,125, nilai H-nya adalah 0,125. 0,125 itu adalah selisih nilai X-nya. Nah, jumlah piasnya jumlah pias itu jumlah iterasinya berapa sih? Bukan iterasi ya, tapi berapa sih data yang kita gunakan gitu loh. X-nya. Nah, ini rumusnya adalah B min A per H sama dengan 9. Jadi dari perhitungan tadi. Nah, kemudian kalian nanti akan buat kolom ya, buat kolom di mana kolom I ini adalah piasnya. Kalau kemarin kalau kemarin iterasinya, kalau ini tuh jumlah datanya. Jadi berapa segmen sih yang mau kita gunakan? Ini segmennya. Kita ada 9 segmen. Nah, ini nilai X-nya, ini nilai Fx-nya. Nah, ini kemudian aturan Simpson 1/3. Jadi kalau yang pertama itu Fx pertama itu dikalikan 1, Fx yang kedua dikalikan 4, Fx yang ketiga dikalikan 2, kemudian ini pengulangan 42, 42, 42, 42. Nah, yang terakhir dikalikan 1 lagi Fx-nya, gitu ya. Nah, ini hasil integrasinya. Hasil integrasi itu gimana caranya? Fx dikalikan aturan Simpson. Nah, itu sama dengan hasil integrasi. Nah, hasil integrasi masing-masing segmen ini nanti kita jumlahkan. Dijumlahkan dapatkan ini 17,6063. Masuklah ke total luasan dengan metode Simpson. Di mana metode Simpson 1/3 tadi adalah H/3 dikalikan hasil integrasi. Nah, maka nilainya jadi fungsi integrasi Fx 1/1 plus X dengan batas 0 sampai 125 itu nanti jawabannya adalah 0,7336. Gitu ya. Ini adalah penyelesaian menggunakan Excel. Nanti habis ini saya upload juga video bagaimana sih cara menghitung menggunakan Excel. Gitu ya. Ini kalau menggunakan Excel nilainya 0,7736. Oke, selanjutnya menggunakan MATLAB.
Ini adalah flowchart dan listing metode Simpson 1/3 yang saya dapat. Kalian bisa mencarinya di Google ya, atau di literatur lain. Bagaimana sih flowchart dan listingnya gitu ya. Nah, saya menggunakan flowchart dan listing seperti ini. Kemudian ketika saya run, ini hasil di M-file-nya. Nah, kemudian ketika saya masukkan ke ketika saya run, M-file-nya sudah saya save, saya run, didapatlah hasil integrasi saya menggunakan MATLAB yaitu 0,75378. Nah, sedangkan menggunakan Excel tadi adalah menggunakan Excel tadi 0,7336. Nah, ini sebenarnya selisih perhitungan menggunakan Excel dan menggunakan MATLAB. Karena memang untuk integrasi itu kan kita pendekatan saja kan ya. Pendekatan saja, jadi tidak 100% tapi hampir mirip. Jadi kita nanti bisa menghitung tapi perbedaan perhitungan menggunakan Excel dan menggunakan MATLAB itu sampai berapa persen sih selisihnya. Kalau dia mendekati 0 itu akan jauh lebih baik. Jadi kalau errornya tinggi itu menandakan bahwa memang perhitungan kita atau mungkin listing kita belum tepat. Jadi selisih antara perhitungan MATLAB dan perhitungan di Excel itu harusnya mendekati angka 0. Oke. Nah, ini ada latihan soal. Monggo nanti kalian kerjakan menggunakan Excel, kemudian kalian upload lagi di Google Classroom. Jadi kalau kita nanti masuk, semoga secepatnya ya, karena info terbaru kita masuknya diundur lagi 1 minggu ya, sampai 5 April 2020. Jadi mungkin nanti setelah lockdown berakhir kita bisa run ini di MATLAB di kampus ya. Jadi selama lockdown ini kalian kerjakan dulu di Excel, kalian coba kerjakan di Excel kemudian di-upload lagi. Untuk apa sih? Untuk mereview, bagi saya itu buat mereview kalian paham atau enggak gitu ya. Kalau enggak paham nanti saya jelaskan lagi. Oke ya. Selamat mencoba ya, tetap belajar kalaupun kondisinya seperti ini lockdown ya, tetap dikerjakan dan jangan lupa diupload supaya Bu Ima tahu kalian benar-benar sudah belajar. Gitu dari saya menerima pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan dituliskan di komen di Google Classroom gitu ya. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.